Pernah nggak sih, kamu merasa ada sesuatu yang berubah pada orang tersayang selama setahun terakhir? Banyak yang mengira kalau kematian di usia tua itu datang tiba-tiba. Padahal sebenarnya tubuh sering memberi kode jauh sebelumnya, bahkan berbulan-bulan atau setahun sebelumnya. Sayangnya, tanda-tanda ini sering terlewat karena awalnya terlihat sepele. Baru setelah semuanya terjadi, kita sadar bahwa petunjuk-petunjuk itu sudah ada sejak lama. Tapi saat itu, sudah terlambat untuk bersiap atau membuat momen-momen terakhir jadi lebih bermakna. Di video ini, kita akan bahas 5 tanda penting yang sering muncul sekitar setahun sebelum seseorang lanjut usia meninggal dunia. Beberapa mungkin sudah pernah kamu lihat, tapi menganggapnya sebagai bagian dari penuaan biasa. Yang lain terlihat kecil, tapi sebenarnya menunjukkan penurunan kondisi tubuh secara bertahap. Dengan mengenali tanda-tanda ini lebih awal, kamu bisa memberikan perawatan yang lebih baik, menghabiskan waktu berkualitas bersama mereka, dan yang paling penting, memastikan mereka menjalani hari-hari terakhir dengan nyaman, bermartabat, dan damai. Jadi, tetap di sini sampai akhir ya, karena 5 tanda ini bisa membantumu lebih siap, baik secara emosional maupun praktis. Dengan memahami apa yang sedang terjadi, kamu nggak akan kaget dan bisa benar-benar memanfaatkan waktu yang tersisa bersama mereka. Yuk, kita mulai. 1. Penurunan berat badan yang signifikan. Salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang mungkin memasuki tahun terakhir hidupnya adalah penurunan berat badan yang nggak disengaja. Awalnya kelihatannya biasa saja, celana jadi lebih longgar, ikat pinggang harus dikencangkan, atau nafsu makan mulai menurun. Banyak keluarga menganggap ini wajar karena usia, tapi sebenarnya kehilangan berat badan tanpa alasan yang jelas bisa jadi tanda bahwa tubuh mulai melemah. Kenapa ini terjadi? Salah satu alasannya adalah tubuh nggak lagi menyerap nutrisi sebaik dulu. Massa otot berkurang, sistem pencernaan melambat, dan energi semakin turun. Penuaan memang bisa menyebabkan hilangnya otot, tapi kalau penurunannya cepat, itu pertanda ada sesuatu yang lebih serius. Selain itu, banyak lansia yang mulai kehilangan selera makan. Makanan nggak terasa seenak dulu. Mereka jadi lebih sering melewatkan makan, atau porsinya jauh lebih kecil. Ini bukan sekadar soal selera, tapi memang tubuhnya sudah mengurangi sinyal rasa lapar. Ada juga faktor penyakit yang bisa mempercepat penurunan berat badan, seperti kanker, gagal jantung, atau penyakit ginjal. Semua ini bisa berkembang jauh sebelum gejala lainnya muncul. Bahkan, kondisi seperti depresi atau demensia juga bisa membuat seseorang makan lebih sedikit, yang akhirnya bikin tubuh makin melemah. Banyak keluarga mencoba mengatasi ini dengan mendorong orang tersayang untuk makan lebih banyak atau memberikan suplemen gizi. Tapi kalau berat badan terus turun meski sudah berusaha, mungkin ini bukan sekadar masalah pola makan, melainkan tubuh yang sedang mempersiapkan transisi ke tahap berikutnya. Di titik ini, memaksa makan besar mungkin nggak banyak membantu. Yang lebih penting adalah memastikan mereka nyaman, memberikan makanan yang mudah dikonsumsi, serta menjaga hidrasi. Kalau kamu mulai melihat orang tersayang kehilangan berat badan secara signifikan, merasa lebih lemah, atau kesulitan beraktivitas, jangan abaikan. Ini bukan cuma soal perubahan fisik, tapi pesan dari tubuh yang memberitahu kita sesuatu. Memahami ini lebih awal bisa membantu kita menyiapkan diri dengan lebih baik, dengan kasih sayang, kejelasan, dan kesempatan untuk membuat setiap momen yang tersisa lebih berarti. 2. Kelelahan dan kelemahan ekstrem. Salah satu perubahan paling mencolok menjelang akhir hidup adalah rasa lelah yang luar biasa. Bukan sekadar capek biasa, tapi benar-benar kehabisan energi meskipun sudah banyak beristirahat. Tugas-tugas sederhana yang dulu terasa mudah, seperti bangun dari tempat tidur, berjalan ke dapur, atau bahkan ngobrol, tiba-tiba terasa berat banget. Kenapa ini terjadi? Saat organ tubuh mulai melambat, energi yang ada diprioritaskan untuk fungsi-fungsi paling penting. Jantung nggak lagi sekuat dulu dalam memompa darah, sirkulasi melemah,
dan otot nggak mendapat suplai oksigen yang cukup. Akibatnya, tubuh jadi gampang lelah dan semakin sulit untuk tetap aktif. Metabolisme juga mulai melambat. Kalau dulu tubuh bisa menghasilkan dan menggunakan energi dengan efisien, sekarang energi itu lebih banyak disimpan untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan. Inilah kenapa orang yang mengalami penurunan kesehatan biasanya tidur lebih lama, butuh tidur siang lebih sering, dan gampang merasa lelah setelah sedikit beraktivitas. Kadang mereka tampak baik-baik saja sesaat, lalu tiba-tiba benar-benar lemas di menit berikutnya. Yang paling sulit adalah dampak emosionalnya. Banyak lansia yang dulunya mandiri mulai merasa frustrasi atau malu karena nggak bisa melakukan hal-hal yang dulu mereka anggap mudah. Mereka jadi menarik diri, menghindari percakapan, atau berhenti melakukan hobi bukan karena nggak mau, tapi karena tubuh mereka udah nggak sanggup. Hal ini bisa bikin mereka merasa makin terisolasi dan makin kehilangan motivasi. Sebagai keluarga, kita mungkin tergoda untuk mendorong mereka agar tetap aktif. Tapi sebenarnya, memaksakan aktivitas justru bisa bikin mereka makin kelelahan. Yang lebih penting adalah memahami batasan mereka, memberi mereka ruang untuk istirahat, dan menciptakan suasana yang nyaman di hari-hari mereka yang tersisa. Kalau kamu melihat orang tersayang mengalami kelelahan yang nggak kunjung membaik meskipun sudah cukup istirahat, anggap ini sebagai tanda bahwa tubuh mereka sedang memasuki fase transisi besar. Ini adalah waktu yang tepat untuk lebih banyak menghabiskan momen bersama, berbicara dari hati ke hati, dan memastikan mereka merasa dicintai dan didukung. 3. Meningkatnya kebingungan atau menarik diri. Salah satu tanda yang sering muncul saat seseorang memasuki tahap akhir hidup adalah perubahan dalam cara mereka berpikir, berbicara, dan berinteraksi. Mungkin dulu mereka selalu tajam dan penuh semangat, tapi sekarang mulai sering lupa hal-hal kecil, kesulitan mengikuti obrolan, atau tampak bingung meskipun berada di tempat yang sudah sangat familiar. Bisa juga mereka mengulangi hal yang sama berulang kali, lupa nama orang terdekat, atau kehilangan rasa waktu. Perubahan ini bukan sekadar lupa biasa. Otak, seperti organ lain, butuh aliran oksigen dan nutrisi yang cukup untuk bekerja dengan baik. Tapi seiring melemahnya sirkulasi darah, pasokan oksigen ke otak pun berkurang, yang menyebabkan gangguan pada daya ingat dan pemahaman. Kadang mereka tampak benar-benar sadar dan jernih, tapi tiba-tiba di lain waktu jadi bingung atau linglung, seperti lampu yang berkedip sebelum akhirnya padam. Selain itu, banyak lansia yang mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Mungkin mereka jadi lebih pendiam, malas mengobrol, atau lebih suka duduk diam sendirian. Bukan karena mereka nggak peduli lagi dengan orang-orang di sekitar mereka, tapi otak mereka nggak memproses interaksi sosial dengan cara yang sama seperti dulu. Keramaian terasa melelahkan, percakapan jadi sulit diikuti, dan pada akhirnya mereka memilih untuk menyendiri. Perubahan suasana hati juga sering terjadi. Ada yang jadi lebih mudah marah atau cemas, sementara yang lain tampak benar-benar tenang dan tidak peduli dengan hal-hal yang dulu sangat mereka sukai. Ini bukan sekadar perubahan kepribadian, melainkan cara otak mereka menyesuaikan diri dengan tubuh yang mulai melemah. Bagi keluarga, tahap ini bisa terasa berat. Rasanya seperti kehilangan mereka perlahan-lahan, bahkan sebelum waktunya. Tapi yang penting untuk diingat, ini bukan sesuatu yang mereka pilih atau bisa kendalikan. Daripada mencoba membawa mereka kembali ke percakapan, lebih baik kita menyesuaikan diri dengan kondisi mereka. Berbicara dengan lembut, memberikan kenyamanan, dan tetap ada di sisi mereka bisa jauh lebih berarti. Kalau kamu mulai melihat orang tersayang sering lupa, bingung, atau menarik diri, jangan anggap remeh. Ini bisa jadi cara tubuh dan pikiran mereka bersiap untuk transisi yang lebih besar. Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah bersabar, menikmati momen-momen kecil bersama, dan menciptakan suasana yang tenang dan penuh kasih. Sebab, meskipun kata-kata perlahan menghilang, perasaan cinta dan kehangatan tetap bisa dirasakan. 4. Infeksi yang sering terjadi dan penyembuhan yang lambat.
Saat tubuh semakin melemah, sistem kekebalan juga ikut menurun. Mungkin dulu orang yang kita sayangi jarang sekali sakit, tapi sekarang terasa seperti mereka mudah sekali tertular flu, batuk, atau bahkan infeksi ringan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, penyakit yang dulu sembuh dalam hitungan hari kini butuh waktu lebih lama untuk pulih. Bahkan luka kecil atau memar yang biasanya hilang dengan cepat sekarang bertahan lebih lama atau bahkan sulit sembuh. Kenapa ini terjadi? Karena tubuh tidak lagi mampu bertahan dan memperbaiki dirinya seperti dulu. Salah satu tanda yang paling umum adalah infeksi berulang. Pneumonia, infeksi saluran kemih, infeksi kulit, hingga infeksi di mulut bisa muncul lebih sering. Kadang, keluarga menganggap ini hanya penyakit biasa. Tapi jika infeksi terjadi berkali-kali atau butuh waktu lama untuk pulih, itu bisa jadi sinyal bahwa tubuh mulai kehilangan kemampuannya untuk melawan penyakit. Bahkan, antibiotik yang biasanya cepat bekerja mungkin tidak seefektif dulu. Bisa jadi mereka butuh dosis yang lebih kuat atau waktu pemulihan yang lebih panjang. Ini karena sirkulasi darah yang melemah membuat tubuh lebih sulit menyerap obat dan bereaksi terhadap pengobatan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah luka yang sulit sembuh. Jika goresan kecil, luka, atau memar tidak kunjung membaik, bisa jadi aliran darah ke kulit dan jaringan tidak lagi optimal. Ini juga bisa meningkatkan risiko luka tekan, terutama bagi lansia yang sudah sulit bergerak. Luka tekan yang tidak tertangani dengan baik bisa berujung pada infeksi yang lebih serius. Salah satu hal yang sering diabaikan adalah bahwa infeksi pada lansia tidak selalu menunjukkan tanda-tanda khas seperti demam tinggi. Sebaliknya, mereka mungkin terlihat lebih lelah dari biasanya, lebih bingung, atau kehilangan nafsu makan. Terkadang, tanda pertama dari infeksi justru adalah perubahan perilaku. Misalnya, mereka tiba-tiba lebih linglung atau tampak lesu sepanjang hari. Bagi keluarga, melihat orang tersayang sering jatuh sakit bisa terasa frustrasi. Wajar jika kita ingin terus memberikan perawatan dan berharap pengobatan bisa memperbaiki kondisi mereka. Tapi pada titik tertentu, fokus harus bergeser dari berusaha menyembuhkan, menjadi memastikan mereka merasa nyaman, menjaga mereka tetap terhidrasi, merawat kulit mereka agar tetap bersih, dan mengurangi stres pada tubuh bisa lebih berarti daripada terus-menerus memberikan obat yang mungkin hanya memperpanjang penderitaan. Jika kamu melihat orang tersayang mulai sering sakit atau luka mereka sulit sembuh, ini adalah tanda bahwa tubuh mereka sedang mengalami perubahan besar. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan dukungan, memastikan mereka merasa nyaman, dan menghargai waktu yang masih bisa kita habiskan bersama mereka. 5. Perubahan besar dalam pernapasan dan sirkulasi. Salah satu tanda yang paling jelas bahwa tubuh sedang mendekati tahap akhir adalah perubahan pola pernapasan dan sirkulasi. Mungkin Anda mulai memperhatikan bahwa orang yang Anda cintai bernapas lebih lambat, lebih dangkal, atau bahkan terkadang berhenti sejenak di antara napas. Pernapasan mereka mungkin menjadi tidak teratur, kadang cepat, lalu tiba-tiba melambat. Beberapa orang mengalami pola pernapasan yang disebut Cheney Stokes, di mana napas bergantian antara cepat, dalam, lalu diikuti dengan jeda panjang. Awalnya mungkin halus, tetapi seiring waktu, perubahan ini menjadi semakin jelas. Selain itu, sirkulasi darah juga melemah. Anda mungkin mendapati tangan, kaki, atau bahkan ujung hidung dan telinga mereka terasa dingin saat disentuh. Kulit mereka mungkin mulai terlihat pucat, kebiruan, atau berbintik-bintik, terutama di sekitar jari-jari tangan dan kaki. Ini terjadi karena tubuh mulai memusatkan aliran darah ke organ-organ vital, sementara aliran ke anggota tubuh berkurang. Hal ini menandakan bahwa jantung tidak lagi memompa darah sekuat sebelumnya. Bagi sebagian orang, sesak napas menjadi lebih sering. Bahkan ketika mereka hanya duduk atau berbicara, Anda mungkin melihat mereka lebih sering bernapas melalui mulut, atau tiba-tiba berhenti sebentar untuk menarik napas dalam saat berbicara. Jika sebelumnya mereka bisa berjalan dengan mudah,
Tetapi sekarang kesulitan bahkan untuk berpindah tempat, itu bisa menjadi tanda bahwa paru-paru mereka semakin lemah. Dalam beberapa kasus, penumpukan cairan di paru-paru bisa membuat pernapasan terasa lebih berat. Ini bisa menyebabkan batuk terus-menerus, suara mengi, atau perasaan sesak di dada. Banyak yang mengira ini hanya tanda pilek biasa. Tetapi bagi seseorang yang berada di tahap akhir hidupnya, ini bisa menjadi indikasi bahwa paru-paru mereka tidak lagi bekerja seperti dulu. Mereka mungkin merasa lebih nyaman tidur dengan posisi lebih tegak, menggunakan bantal tambahan, atau bahkan duduk di kursi malas daripada berbaring rata. Bagi keluarga, melihat perubahan ini bisa terasa menakutkan. Naluri pertama mungkin ingin membantu mereka bernapas lebih dalam atau panik karena takut sesuatu yang serius sedang terjadi. Namun, dalam banyak kasus, ini hanyalah cara alami tubuh melambat. Tidak selalu ada cara untuk menghentikan proses ini, tetapi ada cara untuk membantu mereka merasa lebih nyaman. Beberapa hal yang bisa dilakukan: menjaga suhu ruangan tetap sejuk agar mereka tidak merasa pengap, menggunakan pelembab udara untuk membantu pernapasan, menawarkan tegukan kecil air agar tenggorokan tetap lembab. Jika perlu, dokter mungkin akan merekomendasikan obat atau terapi oksigen untuk meringankan ketidaknyamanan. Jika Anda mulai melihat tanda-tanda ini, pernapasan berubah, tangan dan kaki dingin, atau kulit mulai tampak kebiruan, itu adalah sinyal bahwa tubuh sedang menghemat energi. Ini adalah waktu untuk memberikan kenyamanan, bukan intervensi yang agresif. Hadir di sisi mereka, memberikan ketenangan, dan menciptakan suasana yang damai bisa lebih berarti daripada apapun. Pada akhirnya, yang paling mereka butuhkan bukanlah perawatan medis yang memperpanjang penderitaan, tetapi kepastian bahwa mereka tidak sendirian. Saat kita sampai pada akhir video ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang telah kita bahas. Penurunan berat badan yang signifikan, kelelahan ekstrem, penurunan kognitif dan penarikan diri, infeksi yang sering terjadi dan penyembuhan yang lambat, perubahan besar dalam pernapasan dan sirkulasi. Kelima tanda ini sering muncul di tahun-tahun menjelang akhir kehidupan seorang lansia. Mereka mungkin tidak semuanya terjadi sekaligus, dan gejalanya mungkin tidak langsung jelas pada awalnya. Namun, saat tanda-tanda ini mulai terlihat, itu adalah sinyal bahwa tubuh sedang bersiap untuk transisi akhirnya. Bagi banyak keluarga, perubahan ini bisa sulit diterima. Sangat wajar ingin melawan proses ini, mendorong mereka untuk makan lebih banyak, bergerak lebih banyak, atau mencoba melawan kelelahan. Namun, terkadang, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan apa yang dikatakan tubuh mereka kepada kita. Alih-alih berusaha membalikkan sesuatu yang tak terhindarkan, kita bisa berfokus pada kenyamanan, ketenangan, dan makna di hari-hari terakhir mereka. Memahami tanda-tanda ini bukan tentang ketakutan akan kematian, tetapi tentang persiapan agar kita bisa memberikan perawatan yang lebih baik, membuat keputusan penting lebih awal, dan memastikan orang yang kita cintai menghabiskan waktu terakhir mereka dalam cinta dan martabat. Saat tanda-tanda ini muncul, ini adalah waktu untuk hadir, menghargai momen, berbagi cerita, dan memastikan mereka tahu bahwa mereka dihargai dan tidak sendirian. Jika Anda melihat tanda-tanda ini pada seseorang yang dekat dengan Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingat, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak keluarga telah melalui hal yang sama, dan meskipun tidak mudah, memahami apa yang diharapkan dapat membantu Anda menemukan kekuatan, kesabaran, dan kedamaian. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, serta bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam hidup Anda. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan dorongan besar. Jika Anda menikmati video ini dan merasa bermanfaat, silakan suka, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten berkualitas untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda.
Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat bertemu Anda di video berikutnya.